Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah statistik dengan beranggota saya, Niken Oktavia, Ratu Larasati, Indah, Calina, dan Melisa dari program studi pendidikan geografi. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis data penelitian yang berjudul Hubungan Perilaku Penggunaan Digital Berbasis Reward, Dopamin, dan Degradasi Fungsi Kognitif atau Brain Rot menggunakan SPSS. Sebelum melakukan analisis, teman-teman harus sudah memiliki data penelitian yang akan diinput ke dalam SPSS. Data tersebut dapat berupa hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Setelah data selesai diinput, langkah pertama yang dilakukan adalah menyesuaikan pengaturan variabel pada variabel view. Nah, di sini kita bisa copy dari RS1 sampai total LC, lalu kita tempel di bagian label atau Ctrl V. Setelah itu, kita ke measure. Kita ubah dari nominal menjadi scale. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian RS2 itu banyak banget nolnya. Nah, di sini kita bisa ubah dari desimal itu ada angka 14, kita ubah jadi 0. Kita lihat di data view di RS2 nolnya sudah hilang semua. Lanjut kita masuk ke analyze, lalu ke correlate, ke bivariate. Kita copy semua dengan Ctrl A, lalu kita masukkan ke variables. Nah, dari masuk analyze tadi itu kita masuk ke uji validitas. Tujuan dari uji validitas ini agar kita bisa mengetahui apakah setiap item pernyataan itu dalam kuesioner valid atau tidak, dan apakah layak digunakan dalam penelitian. Pada output correlation ini terlihat bahwa item RS1 sampai LC4 memiliki nilai korelasi yang memenuhi kriteria validitas. Nah, karena itu berarti tidak ada item yang dieliminasi dan seluruh item dapat digunakan dalam penelitian. Nah, setelah item pernyataan tadi itu dinyatakan valid, tahap selanjutnya adalah kita melakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Nah, dilakukan melalui menu Analyze, Scale, Reliability, Analysis dengan menggunakan metode Cron-Batch-Alpha. Nah, di sini kita masukkan di bagian RS1 sampai LC4, lalu kita okekan. Nah, karena nilai Cron-Batch alpha sebesar 1,000 lebih besar dari 0,70, maka instrumen penelitian dinyatakan sangat reliable. Nah, lanjut kita ke tahap uji normalitas. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Kita masuk ke Analyze, Descriptive Statistik, lalu ke Explore. Di bagian display-nya kita buat di Plots, lalu kita ke menu Plots, pilih opsi Normality Plots with Test, lalu Continue. Total RS-nya kita masukkan ke dependent list. Begitu juga dengan total IG dan LC. Lalu klik OK. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas apabila nilai signifikan pada uji Shapiro-Wilk lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Langkah selanjutnya kita membuat skor total untuk masing-masing variabel penelitian. Nah, dengan menggunakan menu transform, lalu compute variable. Pada penelitian ini, variabel dopamin dibentuk dari gabungan total RS dan total IG, sehingga dibuat variabel baru dengan nama total dopamin. Jadi di bagian numeric expressionnya kita pilih di bagian tipe dan label itu total RS, terus plus total IG. Lalu kita okekan. Selanjutnya kita buat lagi untuk variabel degradasi fungsi kognitif atau brain rot. Nah, digunakan untuk total LC. Yang kemudian akan kita buat namanya total brain rot. Setelah variabel total berhasil dibuat, pengukuran pada kolom measure diubah menjadi scale seperti awal tadi agar dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya dilakukan uji korelasi person untuk mengetahui hubungan antara perilaku penggunaan digital berbasis reward atau dopamin dengan degradasi fungsi kognitif atau brain rot. Uji korelasi dilakukan melalui menu Analyze, lalu kita klik correlate, lalu di total dopamin dan brain rot kita masukkan ke variables, lalu klik OK. Berdasarkan hasil uji korelasi person diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,463 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku penggunaan digital berbasis reward atau dopamin dengan degradasi fungsi kognitif atau brain rot. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,463 menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel bersifat positif dengan tingkat hubungan sedang.
Dengan demikian, HO ditolak dengan H1 diterima. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel perilaku penggunaan digital berbasis reward atau dopamin terhadap degradasi fungsi kognitif atau brain rot, dilakukan uji regresi linear sederhana. Uji regresi dilakukan melalui menu Analyze, kemudian pilih Regression, lalu Linear. Selanjutnya, variabel total brain rot dimasukkan ke dalam kotak dependen, sedangkan variabel total dopamin dimasukkan ke dalam kotak independen. Pada bagian metode, dipilih metode Enter kemudian klik OK. Berdasarkan tabel model Sumari, diperoleh nilai R-square sebesar 0,215 atau 21,5%. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku penggunaan digital berbasis reward atau dopamin memberikan kontribusi sebesar 21,5% terhadap degradasi fungsi kognitif atau brain rot. Sedangkan 78,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku penggunaan digital berbasis reward atau dopamin dengan degradasi fungsi kognitif atau brain rot. Demikian pemaparan proses pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan aplikasi SPSS dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Bye-bye.